keluar dari padang rumput Mongolia yang dingin dan kering. Masyarakat nomaden yang pandai berkuda dan berburu ini tiba-tiba meledak. Mereka menjadi bangsa penakluk yang paling ditakutkan. Menaklukkan beberapa kekuasaan di wilayah perbatasan dan menjadi penguasa terbesar dalam sejarah. Kekuasaan Mongol menghubungkan Eropa dengan Asia dalam waktu kurang dari seabad. Pencapaiannya itu disebut Pax Mongolica, atau era ketika wilayah Eurasia menyatu di bawah kekuasaan Mongol. Sebagai bangsa yang takuti, bukan berarti Mongol tak pernah gagal ataupun kalah dalam peperangan. Mereka paling tidak ada 6 kegagalan yang pernah dialami Mongol. Yang pertama oleh Volga Bulgaria, negara bangsa Turki di Eropa Timur, yang eksis pada abad ke-9 hingga pertengahan abad ke-13. Negara ini menguasai tanah luas yang sebagian besar berada di sekitar sungai Volga, Tengah, dan Kama. Orang Volga Bulgaria atau Tatar, mereka adalah orang-orang yang pertama masuk Islam di Eropa Timur, hidup sebagai pengembala nomaden sama seperti orang Mongol. Pada tahun 1223, setelah menaklukkan tentara Rusia dan suku Kipchak pada pertempuran Khalkha, tentara Mongol di bawah Jenderal Subutai dan Jebe dikirim ke Bulgaria Volga. Pada titik ini, dalam sejarah pasukan Genghis Khan dianggap sebagai tak terkalahkan. Namun, ternyata pada tahun 1223, orang Bulgar mengalahkan Mongol. Kemenangan bangsa Mongol baru bisa terwujud 15 tahun kemudian, pada tahun 1236. Bangsa Mongol akhirnya menaklukkan negara Volga Bulgaria, yang akhirnya berkembang menjadi Kekhanan Kazan dan Golden Horde. Yang kedua, Mamluk Mesir. Pada tahun 1258, Hulagu Khan menyerang Timur Tengah, menaklukkan Persia, dan menghancurkan Baghdad di Irak. Ia kemudian mengirim utusan ke Sultan Qutus, penguasa dinasti Mamluk di Mesir. Ia menolak mengakuinya, bahkan mengeksekusi utusan tersebut. Tentara Mamluk adalah prajurit legendaris yang dulu merupakan budak, masuk Islam, dan kemudian dilatih untuk bertempur sebagai pasukan elit, sama kuatnya dengan kavaleri yang terampil seperti pasukan Mongol. Terjadi pada 3 September tahun 1260 di Palestina antara Bani Mamluk yang dipimpin oleh Qutus dan Baibars berhadapan dengan tentara Mongol pimpinan Kitbuga. Berhadapan di Ain Jalut dengan kekuatan yang hampir sama, yaitu kurang lebih 20.000 tentara. Taktik yang dipakai oleh Panglima Baibars adalah dengan memancing keluar pasukan berkuda Mongol yang terkenal hebat sekaligus kejam ke arah lembah sempit sehingga terjebak. Baru kemudian pasukan kuda mereka melakukan serangan balik dengan kekuatan penuh yang sebelumnya memang sudah bersembunyi di dekat lembah tersebut. Akhirnya, taktik ini menuai sukses besar. Pihak Mongol terpaksa mundur dalam kekacauan. Bahkan, panglima perang mereka, Kitbuga, berhasil ditawan dan akhirnya dieksekusi. Pasukan berkuda Bani Mamluk dengan meyakinkan berhasil mengalahkan pasukan berkuda Mongol yang belum pernah terkalahkan sebelumnya. Selanjutnya adalah kerajaan David di Vietnam. Mongol 3 kali menyerang David di bawah kekuasaan dinasti Trans. Ekspansi ini dilancarkan pada tahun 1257, 1284, dan 1287. Kampanye militer yang diluncurkan oleh Kekaisaran Mongol dan kemudian dinasti Yuan terhadap kerajaan David yang diperintah oleh dinasti Tran. Serangan pertama pada tahun 1258 dipimpin oleh Mongke Khan, cucu Genghis Khan. Pertempuran terjadi di mana Vietnam menggunakan gajah perang. Raja Transtai bahkan
memimpin pasukannya dari atas ekor gajah. Strategi Mongol memerintahkan pasukannya untuk menembakkan panah ke kaki gajah. Hewan-hewan itu menjadi panik dan menyebabkan kekacauan di tentara Vietnam yang berhasil dikalahkan. Raja Tran meninggalkan ibu kota yang juga ditinggalkan oleh penduduknya. Tentara Mongol tidak dapat memperoleh makanan dan nasib buruk di iklim tropis. Serangan balasan Vietnam mengusir orang Mongol dari ibu kota. Sebagai gantinya, musuh diserang oleh partisan lokal dari kelompok etnis minoritas yang tinggal di wilayah Puto. Ini adalah kekalahan Mongol pertama. Invasi kedua Mongol ke David terjadi pada tahun 1285. Penyebabnya, dinasti Tran menolak permintaan Jenderal Ali Haya untuk mengizinkan tentara dinasti Yuan menyeberangi tanah David untuk menyerang Champa pada tahun 1283. Kendati penuh persiapan, Mongol tetap kesulitan karena menghadapi serangan panah beracun yang menewaskan Jenderal Li Heng. Mongol mundur dengan sedikit prajurit. Invasi ketiga terjadi pada tahun 1287. Kublai Khan lebih mempersiapkan armadanya. 11 dari 70 kapal pembekalan diserang Daipet. Akibatnya, tentara Mongol kekurangan makanan. Ditambah lagi, mereka kalah mahir dalam peperangan di laut. 3 serangan Mongol ke Daipet pun berakhir dengan kegagalan. Selanjutnya, kerajaan Champa di Vietnam. Kemungkinan invasi Mongol mendorong Champa untuk mencari sekutu di seantero Laut Cina Selatan. Ia pun mempererat hubungan dengan Cerila, Daipet, dan Jawa. Hubungan dengan Jawa bahkan diikat dengan perkawinan. Permaisuri Raja Champa adalah putri dari Jawa bernama Tapasi, adik dari Kartanegara. Menikah dengan Raja Jaya Simwa Harman pada tahun 1287. Maka, ketika Mongol menyerang, Champa meminta bantuan kepada sekutu-sekutunya. Pada 19 Maret 1283, pasukan Mongol di bawah komando Sugetu berada dalam kesulitan besar. Sugetu pun meminta bantuan dari Kublai Khan. Pada bulan Maret 1284, armada Mongol lainnya dengan lebih dari 20.000 pasukan dari 200 kapal di bawah Atakai dan Arikkaya memulai misi tanpa hasil. Selanjutnya, Majapahit Jawa. Jawa pun tak luput dari incaran Mongol. Pada tahun 1280, 1281, dan 1286, Kublai Khan mengirim utusan ke Singasari untuk meminta raja mengakui kekuasaannya. Raja Kartanegara yang sadar akan keagungannya dan kekuasaannya tidak sudi menyerah. Utusan Mongol terakhir datang pada kali ini. Mukanya dirusak oleh Kartanegara. Untuk menghukum Kartanegara, Kublai pun mengirim angkatan perang ke Jawa pada tahun 1292. Kedatangan pasukan Mongol dimanfaatkan Raden Wijaya, menantu Kartanegara, untuk menyerang Jayakatwang, Kediri. Mongol meminta Raden Wijaya mengakui kekuasaan Kublai Khan. Namun, ia mengajukan syarat akan tunduk kalau Mongol membantunya melawan Jayakatwang. Pada 20 Maret 1263, tentara gabungan Raden Wijaya dan Mongol mengepung Jayakatwang. Pasukannya kocar-kacir dan terjun ke Sungai Brantas. Lebih dari 5.000 orang mati. Jayakatwang dan pengikutnya menyerah. Setelah kemenangan itu, Raden Wijaya minta izin pulang ke Majapahit untuk menyiapkan upeti bagi kaisar. Disinilah letak kecerdikan Raden Wijaya. Ia mengirim pasukan Mongol menyusuri hutan lebat dengan berjalan kaki. Padahal pasukan Mongol adalah pasukan yang sangat mengandalkan kuda. Tentara Mongol pun koyak dengan misi berjalan kaki ke Majapahit itu. Apalagi sesampainya di Majapahit,
dengan kondisi pasukan yang lemah, mereka langsung diserang dengan pasukan kerajaan Raja Wijaya dan pasukan Majapahit. Mereka menyerang Mongol hingga mundur ke laut. Dan yang terakhir adalah Jepang. Setelah menaklukkan dinasti Goryeo di Korea pada tahun 1260, Kublai Khan 2 kali menyerang Jepang. Sebelumnya, pada tahun 1266, ia mengirim utusan agar Jepang mengakui kekuasaan Mongol dan mengirim upeti. Sang shogun Hojo Tokimune menolak. Penolakan Jepang membuat Kublai Khan untuk pertama kali terlibat dalam pertempuran laut. Meskipun ia tidak berniat awalnya melakukan perang angkatan laut, inisiatifnya terhadap Jepang membawanya pada keputusan yang mengerikan. Serangan pertama pada tahun 1274 dengan armada 900 kapal terdiri dari tentara Korea dan Mongol. Mongol memenangi pertarungan darat melalui anak-anak panah mereka. Mereka pun kembali ke kapal karena khawatir cuaca buruk membuat kapal-kapal mereka terdampar. Mereka pun kembali ke laut. Sial bagi mereka, badai tersebut malah menenggelamkan 200 kapal dan 13.000 prajurit Yuan di tengah laut. Dengan sisa-sisa kekuatan yang ada, mereka pun terpaksa kembali ke semenanjung Korea dan membatalkan rencana awal mereka. Invasi kedua pada tahun 1281. Kali ini, pasukan Jepang berada dalam kondisi jauh lebih siap. Tembok penghalang yang mereka bangun di Teluk Hakata membuat pasukan Yuan tidak bisa melakukan pendaratan mudah seperti dalam invasi pertama. Sejumlah samurai yang menggunakan perahu akan menyusup ke lokasi armada kapal Yuan dan naik ke atas kapal perang Yuan. Karena para samurai jauh lebih terampil dalam pertarungan jarak dekat, mereka bisa mengalahkan pasukan Yuan dengan mudah dalam pergumulan di atas kapal. Sesudah berhasil membunuh para awak kapal Yuan, para samurai akan membakar kapal tersebut dan kemudian kembali ke perahunya. Taktik ini terus-menerus digunakan oleh pasukan samurai hingga beberapa pekan berikutnya. Fenomena alam yang tidak terduga lagi-lagi terjadi pada tanggal 14 hingga 15 Agustus. Badai kamikaze datang dan meluluh lantakan armada Yuan. Setidaknya sekitar 4.000 kapal dan 100.000 prajurit Yuan tenggelam akibat ditelan badai dan ombak tinggi. Sementara mereka yang selamat, namun terdampar di pantai, dibunuh atau dijadikan budak oleh para samurai. Sisa-sisa armada Yuan yang tidak terdampar belayar kembali ke negara asalnya untuk menyampaikan berita kegagalan mereka.